Pak Budi Pras, BBGP Jateng Pak Adi Saifuddin, dari BBGP Jabar, Ibu siapakah? Nggak kelihatan. Ibu Ani Suhaini kah? Nur Aida, Bu. Hah? Ibu Nur kok nggak Aida. jelas ya wajahnya ya? Ntar saya ganti tempat dulu. Baik. Nur Aida, Bu. Assalamualaikum, Bu Fida. Ibu Nuraida ya? Iya. Assalamualaikum, Ibu. Karena udah lengkap 4 Ya, penjawab, mungkin Bu bisa bisa kita mulai ya. Bu Titi, dia Pak Adi, Pak Budi. Pak Budi apakah sudah hadir? Memang dia sih Bu. lagi habis sholat asar seperti itu. Sudah hadir Bu, Pak Budi Bu. Kenapa Mas Eko? Pak Budi sudah hadir Bu. Iya, Pak Sudah Budi hadir. juga sudah ada. Kita mulai ya Mas Eko. Baik, izin Pak Otong sudah hadir juga. Baik Bu. Pak Otong dan Bu Rita juga sudah hadir. Baiklah. Dapat oleh-oleh dari Bu Reno berupa kalung dari bahan perak. Mari kita masuk ke sesi pleno bersama perwakilan dari 4 balai besar guru penggerak. Nah, di sini yang saya hormati Ketua Tim Kerja PGP Ibu Rita Dewi Siswalupi, para PIC PGP ada Mas Eko Cahyono, Pak Otak Kusnadi, Pak Agus Rahmani, dari BPGP DIY ada Bu Titi, dari BPGP Jateng ada Pak Adi, dari BPGP Jatim ada Pak Budi Pras, dan dari BPGP Jabar ada Bu Nuraida serta teman-teman Pokja dan yang berbahagia Ibu Bapak CPP Angkatan 10 gelombang kedua yang alhamdulillah pada hari ini akan masuk ke sesi penutupan. Sebelumnya tentu kita akan masuk dulu ke sesi pleno, yaitu sesi bagaimana nanti Ibu Bapak berkoordinasi dengan para balai besar guru penggerak maupun balai guru penggerak. Baiklah Ibu Bapak, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita bisa berkumpul melalui ruang virtual ini dalam kondisi sehat. Agar kegiatan kita berjalan lancar, marilah kita tundukkan kepala sejenak seraya berdoa kepada Yang Kuasa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai, karena kita akan langsung masuk ke sesi pleno. Di sesi ini Ibu Bapak bisa bertanya jika Ibu Bapak lulus, jika lulus nanti menjadi pengajar praktek, seperti apakah berkoordinasi untuk pelaksanaan penugasan Ibu Bapak, siapa yang akan dihubungi, seperti apa, segala macam yang ingin Ibu Bapak bertanyakan, disinilah forumnya, jadi Ibu Bapak bisa bertanya. Nah, tapi jangan berkaitan dengan kebijakan ya nanti ya Ibu Bapak. Kita nanti akan masuk di sesi pertama berdasarkan urutan tadi yang masuk ke dalam ini Zoom-nya. Jadi perasaan tadi yang duluan masuk Pak Budi Pras bukan ya Pak dari Jawa Timur? Sore Pak Budi. Mohon maaf sudah masuk ya Bu suara. Sudah ya. Bisa Jadi didengar. kita mulai Tadi dari yang masuk tadi dari Jawa Tengah dulu Ibu. Oh, Pak Adi Saifuddin ya. Iya betul Berarti Ibu. urutannya kita mulai dari Jawa Tengah, Pak Adi Saifuddin, kemudian Pak Budi Pras, nanti Bu Titi, terakhir Bu Nuraida. Baik, silakan Pak Adi Saifuddin. Terima kasih. Tapi Pak Adi agak suaranya kurang terdengar ya? Suaranya kecil ya? Iya, agak pelan banget. Iya, sekarang udah lumayan. Terus sekarang sudah agak Sudah. Sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Tim Kerja PGP Bu Rita,
Ibu kerja PGP ada Pak Otong, Stepo, Pak Agus Bamani, Bapak Ibu perwakilan dari BPGP. Saya diminta untuk mewakili Pak Sri dari BPGP Jateng karena Pak Sri pada sore hari ini tidak bisa menghadiri kegiatan ini, dan saya hormati juga Pak Budi Prasetyo dari BPGP Jawa Timur, dari BPGP Jabar, dan dari BPGP DIY. Izinkan Bapak Ibu, yang pertama saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu calon pengajar praktik bahwa pada hari ini kegiatan Bapak Ibu sudah sampai kepada penutupan untuk pembekalan, dan mudah-mudahan kami semuanya yang mengikuti pembekalan pengajar praktek ini bisa lulus W3 sehingga bisa ditugaskan menjadi pengajar praktek di Jawa Tengah dan di provinsinya masing-masing. Lalu yang berikutnya untuk komunikasi berikutnya tadi sesuai dengan apa yang didapatkan oleh Bu Elvida, bahwa pada kesempatan sore hari ini Bapak Ibu bisa bertanya bagaimana nanti kelanjutannya, berkomunikasi dengan siapa. Kami dari BPGP Jawa Tengah nanti ketika Bapak Ibu sudah lulus. Maaf Pak Adi, ini peserta juga chat, katanya suaranya kecil sekali seperti itu. Kecil sekali itu Pak Adi, sambil putus-putus tadi katanya. Kalau sekarang Bu sudah lebih besar. Ini jelas-jelas lebih terdengar Pak Adi. Lebih terdengar ya. Ini suasananya hujan deras di Wonosobo, mohon maaf. Oh iya, pantesan ya. Bapak Ibu, jadi mohon maaf yang pertama ini gangguan suaranya ketutup hujan ini, kelihatan hujan deras di sini. Jadi Bapak Ibu untuk calon pengajar praktik dari Jawa Tengah, mudah-mudahan semuanya bisa lulus dan nanti bisa bertugas di Jawa Tengah, dan sudah diumumkan. Nanti Bapak Ibu nanti akan kami hubungi melalui koordinatornya masing-masing. Kalau misalkan nanti belum ada koordinatornya, biasanya di BPGP Jawa Tengah akan menghubungi Bapak Ibu melalui Dinas Pendidikan. Bapak Ibu ketika menjadi pengajar praktek nanti biasanya akan kami buatkan grup, kami kelaskan dan lain sebagainya, dan mudah-mudahan nanti kami juga akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota agar nanti Bapak Ibu pada PGP Angkatan 10 ini bisa tahu informasinya ada di kelas mana dan bertugas PP-nya, fasilnya siapa dan CGP-nya siapa. Mungkin itu Bu Elvida, mohon maaf ini suaranya ketutup hujan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi. Sepertinya Pak Adi terkendala jaringan ya. Jadi selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Pak Budi Pras dari BPGP Jawa Timur. Silakan Pak Budi. Oke, terima kasih Bu Fidya, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu yang kami hormati, tim kerja BGP dari Direktorat PSP/STK yang kami hormati, Pak Otong, dan yang berbahagia Bapak Ibu calon pengajar praktik khususnya dari Jawa Timur. Sama seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Adi, bentuk komunikasi kami adalah nanti tentunya kami akan membuat grup di grup PP Angkatan 10, nanti akan kita buatkan grup. Tentunya komunikasi kami melalui itu, di samping koordinasi nanti dengan Dinas Pendidikan Kabupaten khususnya di Jawa Timur. Nah, harapan kami semoga seluruh ini masih calon. Semoga nanti habis ini sudah untuk Jawa Timur bisa lulus semua dan bisa
mendampingi calon guru penggerak angkatan 10 di Jawa Timur. Tentunya nanti tetap melalui proses pengkelasan setelah Bapak Ibu PP dinyatakan lulus 100%. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan Bu Fida. Sebelumnya kami tutup dengan pantun. Gadis lugu beranting perak, berangkat ke Batu naik bis patas. Ayo calon pengajar praktek terus bergerak agar nantinya semakin berkualitas. Kami akhiri bila itu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Selanjutnya kita beralih ke BPGP DIY. Silakan Bu Titi. Baik, terima kasih Bu Elvida. Suara saya terdengar jelas ya? Bu Titi tapi suaranya masih kecil. Oh, masih kecil. Oke, mana yang harus dikeraskan ini ya? Sebentar. Apakah sekarang sudah terdengar? Sudah. Sampun Ibu. Oke, matur nuwun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, calon pengajar praktik ini ya, Bu Elvida ya. Sebelum saya mau kasih pantun dulu ya. Pantunnya kalau saya di awal ini Pak Budi. Makan tomat dicampur tape. Cakep. Abang Tulus sedang menyanyi. Cakep. Selamat Bapak Ibu CPP, semoga lulus dari pembekalan ini. Amin. 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 Baik Bapak Ibu, saya mewakili dari penanggung jawab PGP di BPGP DIY, Balai Besar Guru Penggerak DIY. Kami ingin menyampaikan bagaimana nanti pola koordinasi dari BPGP DIY dengan pengajar praktik apabila nanti Bapak Ibu ditugaskan di BPGP DIY. Tentunya kalau pengajar praktik ini nanti akan sesuai dengan kabupaten kota domisili Bapak Ibu ya. Jadi kalau BPGP DIY nanti akan membawahi teman-teman PP dari DIY dan dari DKI gitu. Tapi mungkin ini akan menjadi gambaran nanti untuk teman-teman dari BGP lain selain yang kami berempat ada di sini ya, kurang lebih mungkin pola koordinasinya akan seperti ini gitu ya. Kalau di BPGP DIY, Bapak Ibu, seperti tadi juga disampaikan Pak Adi dan Pak Budi, kita juga berkoordinasi dengan dinas. Setelah nanti kita mendapatkan data pengajar praktik yang lulus dan siap untuk ditugaskan di PGP angkatan berikutnya ya, di PGP angkatan berikutnya, itu nanti kami akan berkoordinasi dengan dinas. Kemudian kita akan adakan rakor juga dengan Bapak Ibu pengajar praktik untuk nanti kita melakukan plotting antara pasangan PP dan CGP. Jadi nanti yang melakukan plotting PP dan CGP kalau di BPGDI nanti dibantu juga oleh pengajar praktik dan dinas. Karena Bapak Ibu pengajar praktik dan dinas yang lebih paham ya, ini lokasi CGP di sekolah ini itu lebih dekat dengan PP yang mana dan sebagainya. Kemudian nanti dari BPGP DIY itu di setiap kabupaten kota kami akan membentuk penanggung jawab. Jadi ada penanggung jawab PGP di tiap kabupaten kota. Misalkan di DIY itu ada 5 kabupaten kota ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan ada penja PGP untuk Kabupaten Sleman, penja PGP untuk Kabupaten Kulon Progo, Gunung Kidul, Bantul, dan juga untuk Kota Jogja. Jadi nanti untuk Bapak Ibu pengajar praktik akan lebih banyak berkoordinasi dengan BPGP DIY melalui penanggung jawab kabupaten kota masing-masing. Ya. Kemudian jadi plotting PP CGP ya oleh Bapak Ibu PP juga dibantu dinas. Jadi nanti kami akan ada draft awal. Setelah itu kami akan berikan kepada Bapak Ibu PP untuk direview dan kalau misalkan ada yang misalkan kurang sesuai atau jaraknya terlalu jauh antara PP ini dengan CGP ini nanti bisa diatur kembali
gitu. Kemudian juga di setiap kabupaten kota itu kita minta untuk membentuk atau menunjuk satu orang koordinator PP untuk memudahkan dalam kita melakukan koordinasi. Dari BPGP nanti ada penjab, dari Bapak Ibu PP juga ada koordinator PP-nya, sehingga nanti komunikasinya lebih mudah ya antara BPGP dengan koordinator PP. Seperti itu. Kemudian nanti kalau misalkan Bapak Ibu sudah di plotting di kelas, tadi baru plotting PP dan CGP, setelah itu Bapak Ibu akan di plotting di kelas dengan fasilitator ya. Dengan fasilitator, satu fasilitator itu biasanya 2 kelompok PP. Untuk satu fasilitator 2 kelompok PP dalam satu kelas. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu akan membuat forum komunikasinya bisa melalui WhatsApp group untuk tiap-tiap kelas. Kemudian di setiap kabupaten kota juga biasanya akan membuat WhatsApp group untuk pengajar praktik di kabupaten kota. Dan juga ada WhatsApp group besar nanti untuk semua PP yang bertugas di BPGP DIY. Kalau saat ini kami masih menaungi dari DKI dan DIY, jadi kami ada grup besar juga untuk PP DIY dan DKI yang nanti bertugas di angkatan 10 atau angkatan 11 gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, ini Bapak Ibu sudah mendapatkan pembekalan PP ya, pembekalan PP sudah mendapatkan materi-materi nanti untuk pendampingan individu, pendampingan individu 6, untuk lokakarya orientasi itu Bapak Ibu sudah pelajari. Ada juga rencana moderasi yang bisa Bapak Ibu pelajari juga. Dan nanti kalau di kami di BPGP DIY setiap kali akan jadwal pendampingan individu dan lokakarya, kita akan adakan vikon untuk penyamaan persepsi Bapak Ibu, untuk merefresh kembali apa yang Bapak Ibu pelajari di pembekalan PP. Ya, jadi kita akan bertemu secara vikon 1 bulan sekali sebelum pendampingan individu. Kemudian setelah penyamaan persepsi itu nanti juga melalui penanggung jawab kabupaten kota, kita akan meminta Bapak Ibu untuk menyusun jadwal pendampingan individunya masing-masing. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu PP, terutama nanti yang di DIY dan DKI ya. Kalau DKI masih ikut di BPGP DIY, maka nanti DIY dan DKI ada di bawah BPGP DIY. Kurang lebih seperti itu nanti pola koordinasi di tempat kami. Mudah-mudahan Bapak Ibu lulus dan siap untuk mendampingi guru penggerak angkatan 10 atau 11. Terima kasih. Demikian dari saya, Bu Elvida dan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi. Nah, terakhir kita beralih ke BPGP Jawa Barat. Dari BPGP Jawa Barat diwakili Bu Nuraida. Ibu Bapak, saya ingatkan sekali lagi, jika Ibu Bapak mau bertanya, silakan diketik di kolom Q&A ya. Berkaitan dengan seperti apa nanti Ibu Bapak berkoordinasi dengan BPGP maupun BGP seluruh provinsi. Baik, silakan Bu Nur. Baik, terima kasih Bu Elvida. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua atas kesempatan yang diberikan. Ya, saya awali dengan pantun dulu, barangkali seperti teman-teman. Bu Elvida izin. Silakan. Di Palembang ada duku, di Medan ada durian. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saya ucapkan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu Nur. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sepertinya saya Bapak Ibu menyampaikan hal yang ya pada dasarnya sama Bapak Ibu. Kami dari BPGP tentunya punya panduan dan punya pedoman yang sama terkait dengan pelaksanaan pendidikan guru penggerak ini, karena kami diberikan panduan yang sama dari GTK ya Bapak Ibu semua.
sehingga pada pelaksananya pun akan berpatokan kepada itu gitu ya Bapak Ibu. Nah, mungkin saya sedikit menggarisbawahi apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman semua di sini yang sudah hadir ya. Ada dari tim BBGP Jawa Timur, kemudian ada dari Jawa Tengah, ada dari DIY, teman saya Ibu Titik gitu ya. Selamat sore Ibu Titik. Ya, sepertinya sudah lengkap ya kalau terkait pelaksanaan ini, Ibu Bapak semua, calon pengajar praktik angkatan 10 di gelombang 2 ini. Bapak Ibu, saya mungkin ini saja mengambil poin-poin ya yang tadi disampaikan oleh teman-teman. Jadi Bapak Ibu calon pengajar praktik yang sudah mengikuti pembekalan selama 15 hari ini gitu ya. Bapak Ibu tentunya akan mendapatkan nanti pengumuman gitu ya. Pertama kali akan mendapatkan pengumuman itu di Simpek Bapak Ibu, juga ada surat resmi yang akan disampaikan kepada ini ya Bapak Ibu, diumumkan gitu ya secara di dalam SIM PKB dan ke dinas-dinas tempat Bapak Ibu berada gitu ya, seperti itu. Setelah diumumkan tentunya nanti juga kami sebagai BBGP akan menerima data ya yang lengkap, siapa saja yang menjadi pengajar praktik yang terlibat di dalam program pendidikan guru penggerak ini di setiap wilayah provinsi kami masing-masing Bapak Ibu. Jadi nanti yang akan pegang kegiatan ini tentunya menjadi satkar penyelenggaranya adalah BBGP gitu ya, Balai Besar Guru Penggerak atau Balai Guru Penggerak di provinsinya masing-masing seperti itu. Nah, BBGP akan menerima data dan dari data itu tentunya akan diproses selanjutnya oleh kami gitu ya di BBGP dan akan dilakukan proses plotting pengkelasan termasuk dengan fasilitator, termasuk juga Bapak Ibu pengajar praktik gitu ya, seperti itu. Akan dipetakan per kelas, per wilayah kabupaten kota untuk teman-teman pengajar praktik yang ada di wilayah kabupaten kota tersebut gitu ya. Setelah plotting ini tentunya mekanisme plotting sebetulnya mungkin beragam ya Bapak Ibu. Pada intinya bahwa nanti akan beberapa hal yang menjadi dasar plotting atau pengkelasan tersebut gitu Bapak Ibu. Biasanya kami mempertimbangkan bagaimana pengajar praktik ini dipasangkan dengan CGP siapa saja yang ada di wilayah tempat Bapak Ibu. Itu dilihat dari pertama bisa jadi adalah sekolah ya, jarak sekolah yang akan Bapak Ibu dampingi atau CGP yang Bapak Ibu dampingi gitu ya, wilayah-wilayah tertentu yang menjadi pertimbangan PP mana mendampingi CGP mana gitu ya, seperti itu. Kemudian ini juga akan dikoordinasikan dengan dinas ya masing-masing kabupaten kota Bapak Ibu sehingga ini diketahui oleh dinas kabupaten kota. Seperti itu. Nah, mungkin ada juga yang mekanismenya kita berikan kepada dinas kabupaten kota untuk kemudian ini dibicarakan dengan para PP yang ada di wilayah tersebut, Bapak Ibu, seperti itu. Beberapa pengalaman kami, nah ini kami pernah melakukan langkah-langkah yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan tersebut, Bapak Ibu, gitu ya. Untuk koordinasi selanjutnya ketika sudah Bapak Ibu mendapatkan kelas atau pengkelasan, Bapak Ibu kita biasanya sama dengan teman-teman di BBGP lain, kami membuat tempat untuk berkoordinasi dan berkomunikasi terus-menerus. Ini baik secara langsung, artinya secara tatap muka maya biasanya Bapak Ibu kami melakukan koordinasi dan komunikasi dengan teman-teman PP, dinas dan satkar penyelenggara gitu ya BBGP. Nah, bisa juga ini yang selalu kami pertahankan sampai angkatan sekarang ya, grup WhatsApp ya yang bisa kami lakukan dengan tentunya lebih mudah gitu ya berkoordinasi dengan teman-teman dari pengajar praktik dan fasilitator tentunya biasanya seperti itu. Nah, untuk grup pengajar praktik sendiri biasanya terpisah Bapak Ibu seperti itu. Betul, tadi Bu Titik juga mengatakan kami biasanya membentuk satu orang atau menunjuk atau meminta setiap kabupaten kota itu menunjuk satu orang koordinator pengajar praktiknya. Nah, ini mungkin yang akan nanti
lebih mudah untuk berkoordinasi satu sama lain gitu ya, untuk mengkoordinasikan semuanya baik dengan BBGP maupun antar PP yang ada di wilayah kabupaten kota tersebut gitu ya. Nah, pada saat pelaksanaannya nanti setelah program berjalan, ini kan tetap menggunakan pola yang 6 bulan. Jadi Bapak Ibu pengajar praktik akan mendampingi CGP ini selama 6 bulan dengan melakukan 8 kali lokakarya, mulai dari lokakarya orientasi sampai lokakarya 7 gitu ya, sesuai dengan yang apa yang sudah dipelajari oleh teman-teman di sini gitu ya. Kemudian akan melakukan 7 kali pendampingan individu. Nah, Bapak Ibu, dalam pendampingan berkelompok di lokakarya maupun pendampingan individu di pendampingan individu di sekolah CGP masing-masing. Nah, ini akan ada hal-hal yang berkaitan dengan administrasi dan sebagainya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu juga akan mendapatkan hak atas tugas yang Bapak Ibu sudah lakukan gitu ya Bapak Ibu, untuk satu kali lokakarya Bapak Ibu akan melakukan 8 jam pelajaran yang tentunya ini ada hak yang Bapak Ibu nanti akan dapatkan. Kemudian begitu juga dengan pendampingan individu, itu Bapak Ibu akan melakukan 1 kali pendampingan individu di sekolah CGP gitu ya, setiap CGP-nya Bapak Ibu itu 4 jam pelajaran, seperti itu. Kemudian terkait hal tersebut tentunya ya memang kami selalu berkoordinasi Bapak Ibu ya. Biasanya ada PIC ya, kalau kami biasanya ada PIC yang pegang 1 kabupaten kota gitu ya, untuk dijadikan kontak utama gitu ya, yang bisa dihubungi oleh teman-teman pengajar praktik dalam hal pelaksanaan baik lokakarya maupun pendampingan individu ini, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, itu saja barangkali secara garis besar yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Saya rasa ini juga pada dasarnya sama untuk BBGP yang lain ataupun BGP yang lain di seluruh Indonesia di setiap provinsinya, Bapak Ibu. Untuk tugas Bapak Ibu pengajar praktik yang ada di program pendidikan guru penggerak moda reguler ya Bapak Ibu, demikian yang biasa kami lakukan selama ini bentuk koordinasinya. Begitu saja Bapak Ibu. Mungkin ditutup dengan pantun lagi Bu Elvida. Silakan Bu Nur. Iya. Buat penyemangat. Baik, setelah berlari di sepanjang jalan, jalannya berliku dan penuh tanjakan. Setelah 15 hari Bapak Ibu mengikuti pembekalan, semoga ilmu dan manfaat selalu didapatkan. Amin. Baik, duduk sendirian menanti Neng Esi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu wabarakatuh. Nur. Ternyata Bu Nur banyak stok pantunnya. Iya. Baik, kita mulai dari pertanyaan yang ada di Q&A. Nah, ini kebetulan ada koordinator BGP-nya, koordinator guru penggeraknya yang ikut PP sepertinya. Jadi bertanya, apakah saat plotting nanti untuk penugasan PP akan melibatkan koordinator PP GP Kabupaten Kota kah, seperti itu untuk BGP atau BGP di seluruh Indonesia. Mungkin pertanyaan ini ke Pak Adi dulu ya. Dalam penugasan PP, Pak Adi, karena sudah ada koordinator guru penggerak, apakah akan melibatkan koordinator guru penggerak? Begitu pertanyaannya. Ini dari koordinator penggerak Kota Mojokerto. Mojokerto ini Jawa Timur, Ibu. Iya, nggak apa-apa. Monggo sama Pak Adi, monggo silakan. Gimana ini Bu Elvida? Apakah akan melibatkan koordinator? Pak Adi suaranya hilang ya? Sekarang sudah kedengaran Bu? Halo? Dalam penugasan PP. Oh, penugasan PP-nya ini biasanya nanti kami itu berkoordinasi dengan dinas pendidikan. Jadi seperti yang sudah teman-teman BGP lainnya juga BGP lainnya juga sudah sampaikan bahwa koordinator GP ini tidak tidak ikut dengan penugasan PP ya Bapak Ibu ya. Jadi yang koordinasi. Jadi di luar ya Pak Adi.
adalah Dinas Pendidikan dan kami dari BPGP. Mungkin nanti Bapak Ibu di setiap angkatan itu ada koordinator PP-nya masing-masing yang nanti akan berkoordinasi. Dan mungkin sebelum ada koordinator PP-nya untuk penugasan apakah Bapak Ibu akan mendapatkan CGP di wilayah mana, ini karena yang tahu jelas pasti adalah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kotanya, maka kami akan berkoordinasi dengan Pendidikan Kabupaten Kota. Itu dari Frida. Baik, Pak Hadi. Jadi untuk ibu-ibu koordinator lebih ke berkegiatannya di komunitasnya masing-masing di kabupaten kota, tapi untuk penugasan tidak dilibatkan ya Ibu. Baiklah, kapan mulai bertugas? Oh, ini untuk kalau kapan mulai bertugas, apakah Ibu Bapak berkenan menjawabnya atau kita skip? Mungkin Bu Titi. Maksudnya mungkin apakah di angkatan 10 mereka jika lulus sudah ditugaskan seperti itu? Kalau itu dari KSPSTK itu yang bisa dijawab. Karena itu wewenang atas Iya. pusat. Cocok Ibu Bu Bapak, Titi. jadi ini adalah posisi berkoordinasi dengan BBGP dan BGP. Jadi kalau kebijakan yang pusat menentukan, tentu para penjab tidak bisa menjawabnya. Kemudian Ibu Bapak, berkaitan dengan Anda juga yang tadi bertanya dari Kepri kok nggak ada perwakilan BGP dari Riau, nggak ada. Kalau kita hadirkan semua di sini berjam-jam nggak selesai Ibu Bapak, bisa berapa hari kegiatan pleno saja. Jadi ini hanya mewakili, tapi role-nya, tugasnya, fungsinya sama dengan BGP lainnya di seluruh provinsi. Jadi mewakili saja Ibu Bapak, tapi prosedurnya sama. Untuk kelulusan kita skip saja. Nah, ini BPGP Jabar, bagaimana penentuan urutan PP bertugas jika ada yang harus parkir, apakah sesuai dengan nilai saat pembekalan atau bagaimana? Oh, apakah berdasarkan nilai atau tidak nih? Dari Pak Adi tadi ke Pak Budi ya, jadi kita tidak berdasarkan provinsi yang bertanya. Silakan Pak Budi. Iya. Apakah penentuan parkir tidak berdasarkan nilai saat pembekalan Pak Budi? Monggo. Yang parkir ya Bu, yang parkir itu tidak berdasarkan Urutan nilai. untuk penugasan. Jadi ini harus Urutan diparkir untuk nih. penugasan. Apakah berdasarkan nilai atau berdasarkan apa? Tidak. Jadi artinya begini Bapak Ibu calon PP, pengajar praktik, tentunya memang pada saat penugasan Bapak Ibu nanti kami akan memplotting panjenengan semua Bapak Ibu semua berdasarkan data kelulusan yang kami terima. Itu pada saat nanti pengkelasan Bapak Ibu sekalian. Apakah berdasarkan nilai? Kami tidak tahu nilai Bapak Ibu sekalian. BPGP tidak tahu nilai Bapak Hanya Ibu. menerima nama yang sudah lulus ya Pak Budi. Hanya menerima Iya. yang sudah lulus saja. Nilainya ada di pusat. Iya, betul. Kami tidak tahu. Artinya kalau Bapak Ibu sudah sampai ke tahap ini, berarti Bapak Ibu sudah sangat luar biasa. Ini perjuangan Bapak Ibu sudah sangat luar biasa. Semoga nanti di akhir ini Bapak Ibu bisa lulus 100% semua. Jadi sekali lagi tidak berdasarkan ranking nilai. Itu mungkin begitu. Baik Pak Budi, terima kasih. Ini dari Lampung bertanya bagaimana pola koordinasi kami yang ada di Lampung. Mungkin boleh berkenan Bu Titi diulang lagi. Mungkin barangkali tadi Ibu atau Bapaknya belum menyimak atau agak telat. Nah, karena pola koordinasi setiap BGP dan BGP seluruh Indonesia sama ya Ibu Bapak. Jadi coba kita dengarkan kembali, barangkali Bu Titi berkenan pola koordinasi di setiap provinsi Bu Titi. Silakan Bu Titi. Baik, kalau ini tadi kami hanya diwakili 4 BPGP ya Bapak Ibu ya. Tapi yang kami sampaikan ini kurang lebihnya nanti di BGP lain pun akan sama seperti ini pola koordinasinya gitu ya. Jadi di setiap BPGP itu ada penanggung jawab PGP secara umum. Kemudian Bapak Ibu PP di setiap kabupaten kota itu nanti akan dibentuk koordinator PP masing-masing kabupaten kota. Nah, kemudian di kami di BPGP itu juga akan dibentuk
kalau di BPGP DIY namanya Penjab ya, kalau di BPGP Jabar namanya PIC gitu. Itu sama sebenarnya ya, hanya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris saja. Tapi kurang lebih sama, jadi nanti di setiap kabupaten kota itu ada penanggung jawabnya dari BPGP masing-masing atau BGP masing-masing gitu. Itu ya Bapak Ibu yang bertanya dari Lampung atau dari Riau atau dari BGP lain yang kebetulan tidak hadir di sini, yang kami sampaikan ini sebenarnya sama saja. Nanti di BGP lain pun akan seperti ini juga. Gitu, Bu Elvida. Baik, makasih Bu Titi. Ini pertanyaan berikutnya, mohon berkenan Bu Nuraida. Dari Pak Irwan Hidayat, izin bertanya Bapak Ibu, jika kebutuhan PP yang lulus lebih banyak dari CGP, siapakah yang berwenang menentukan siapa PP yang bertugas? Karena kalau dari tim PP menentukan sendiri, khawatir ada rebutan. Baik, terima kasih Bu Elvida. Ya, Bapak Ibu. Bu Nuraida suaranya kecil ya? Suaranya kecil ya? Begini, sudah? Ada deh. Baik. Bapak Ibu, terima kasih pertanyaannya. Apakah atau bagaimana kalau jumlah PP-nya lebih banyak daripada jumlah CGP-nya gitu ya? Jadi siapa yang akan nanti bertugas gitu Bapak Ibu? Ya, sekali lagi bahwa tadi kan memang kaitannya dengan pertanyaan pertama mungkin ya Bu Elvida tadi ya. Jadi apakah Jadi nanti kebanyakan penentuan? khawatir parkir, terus siapa yang Iya, betul. parkirnya seperti itu. Iya, Bapak Ibu. Jadi insya Allah Bapak Ibu yakin bahwa Bapak Ibu kalau sudah lulus itu tetap semuanya akan diberdayakan ya Bapak Ibu gitu ya. Nah, kalaupun misalkan PP-nya lebih banyak, tentunya kan tidak mungkin PP-nya lebih banyak daripada CGP-nya gitu kan Bapak Ibu. Bapak Ibu akan bertugas nanti pegang CGP itu kan sesuai aturannya 3 sampai 8 satu PP itu kan 3 orang sampai 8 orang menurut aturan. Seperti itu. Jadi minimal 3 orang, maksimal 8 orang gitu Bapak Ibu. Jadi kalau nanti jumlahnya memenuhi, tentunya yang akan diambil ya semuanya Bapak Ibu. Kalaupun misalkan ini ada sisa gitu ya Bapak Ibu ya, ada kemungkinan memang ada yang diparkir Bapak Ibu seperti itu. Tapi biasanya sepemahaman kami, sepengetahuan kami di parkir ini pun tidak akan lama-lama Bapak Ibu. Biasanya angkatan berikutnya itu berdayakan gitu ya Bapak Ibu seperti itu. Jadi tidak usah khawatir kalau Bapak Ibu sudah lulus, menunggu saja nanti informasi gitu ya. Mudah-mudahan CGP-nya di wilayah Bapak Ibu Dia menentukan cukup dari gitu ya. BPGP ya, Bu Nur. Betul, dari BBGP seperti itu. Mungkin begitu saja Bapak Ibu. Iya, Hatur jadi nuhun, ya. dijamin Ibu Bapak tidak akan saling Ya, berebut. betul. Jika saya kami Nah, ini ada lagi yang bertanya, Ibu Rimayanti nih. Assalamualaikum Ibu Bapak, izin bertanya, jika seandainya kami lulus, siapakah yang akan menentukan CGP yang akan kami dampingi? Karena wilayah kami lokasinya sangat berjauhan dan sarana transportasi umumnya tidak dimiliki semua kecamatan. Mohon pertimbangan, seperti itu. Mungkin kita ulang lagi dari awal ya, Pak Adi. Sudah jelas sebelum kalau suaranya? Kenapa Pak Adi? Suaranya sudah jelas belum? Iya nih Pak Adi agak terkendala sinyal. Kita juga nggak jelas nih ngomongnya. Saya beralih ke Pak Budi saja kalau begitu. Oke, boleh. Saya nggak mendengar suara Pak Adi. Pak Budi, jadi Gimana Bu? PP itu mendampingi CGP-nya itu dari siapakah? Karena ibunya khawatir akan mendampingi dari kecamatan yang sangat jauh seperti itu. Nanti terkendala transportasi. Gini Bapak Ibu PP, mungkin tadi sudah disampaikan oleh teman-teman yang lainnya. Artinya nanti kita ini kan ada pola-pola koordinasi tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu dari BPKB yang lain. Artinya nanti kami pada saat pengkelasan tentunya kami akan menyesuaikan. Kami akan menyesuaikan dan kami akan selalu koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota masing-masing. Dan tidak perlu takut, kami sudah pasti akan menentukan itu. Jadi tidak usah dibayangi, wah nanti kok tempat saya jauh, saya harus mendampingi ini, bagaimana transportasinya dan sebagainya. Sudahlah, Bapak Ibu tidak usah dibayang itu. Tentunya kami nanti dalam waktu pengkelasan akan melakukan yang terbaik.
kepada Bapak Ibu sekalian dalam mendampingi para CGP. Dan ini sudah dilakukan oleh beberapa Bapak Ibu PP yang terdahulu, yang memang ada beberapa tempat yang tempatnya jauh-jauh itu ada. Tapi tentunya tetap akan kami sesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu sekalian. Begitu Jadi mungkin pasti Bu Ida. akan dicarikan yang paling dekat dari Betul, lokasi betul, PP-nya ya, betul. Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Budi. Sama-sama Ibu. Kemudian, oh ini ada lagi yang bertanya, Bu Helda nih. Mungkin berkenan dijawab Bu Titi. Sebelum terjun menjalankan tugas mendampingi CGP, apakah nantinya ada pertemuan besar untuk menyamakan persepsi semua PP atau bagaimana Bu? Gitu sebelum. Oke. Untuk pertemuan kepada PP tentunya akan dilakukan ya oleh BPGP. Tetapi apakah dilakukannya secara luring atau daring? Nah, itu nanti tergantung ya, tergantung anggarannya. Kalau misalkan ada anggaran luring mungkin bisa luring, tapi kalau tidak ada kita lakukan secara daring. Tetapi tentu saja akan ada koordinasi dulu antara BPGP dengan PP yang bertugas. Seperti itu ya, untuk kita memastikan lagi Bapak Ibu petugasnya di mana, dengan CGP siapa, kelasnya di mana, LMS-nya di mana, seperti itu kita akan ada pertemuan terlebih dahulu. Seperti itu ya. Bisa luring, bisa juga daring, tergantung dari anggaran yang tersedia. Oke. Terjawab ya, Bapak Ibu ya? Iya, baik. Ibu Bapak mungkin ada yang bertanya, kok pertanyaan saya tidak dibahas ya gitu. Ibu Bapak, saya mencari pertanyaan yang memang bisa dan menjadi ranahnya Ibu Bapak yang berasal dari BBGP. Jadi kalau Ibu Bapak bertanya berkaitan dengan kebijakan yang harus jawab pusat, tentu akan saya skip ya. Jadi mohon maaf. BGP Lampung gimana ya Pak? Apakah kami salah link? Tidak Ibu Bapak, seperti yang udah dari awal, ini hanya mewakili, jadi prosedurnya sama semua. Jadi tidak semua provinsi kita hadirkan. Jadi Bapak sudah berada di link yang benar. Ini masih kebijakan. Ini ada yang bertanya dari Febrianti. Izin bertanya, apakah PP yang bertugas hanya berasal dari seleksi PP yang baru atau termasuk dari PP angkatan sebelumnya? Nah, mungkin ke Bu Nuraida, mohon berkenan dijawab Bu Nur. Biasanya seperti Baik. apa Bu? Ya, baik. Bapak Ibu, tadi mungkin sudah juga dijelaskan sebetulnya ya, Bapak Ibu. Nah, Iya. ini kondisinya ketika ada APP parkir sebelumnya, misalkannya Bapak Ibu, dan itu tentunya akan diutamakan untuk bertugas di angkatan berikutnya, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nih angkatan 10 gitu ya, tidak bertugas dengan karena ada ya kekurangan CGP-nya misalkan di wilayahnya, maka Bapak Ibu tentunya akan diutamakan biasanya di angkatan sesudahnya gitu Bapak Ibu, seperti itu. Jadi bisa jadi di satu angkatan itu memang ada PP tidak di angkatannya gitu, di pelatihan di angkatannya, tetapi ada di PP yang berasal dari angkatan sebelumnya yang memang belum bertugas. Itu mungkin cukup ya. Ya, Baik. Terima kasih Bu Nur. ya sama-sama Bu. Apakah masih ada? Waktunya udah tinggal sedikit lagi sebelum kita masuk ke satu lagi pertanyaan ya, saya bacakan. Ibu Bapak, mohon maaf jika ada pertanyaan tidak kami bacakan. Ini masih sama, tadi sudah dijelaskan sebenarnya. Ini tentang kebijakan jumlah PP per kabupaten. Nah, ini saat lokakarya sepertinya. Ini satu pertanyaan terakhir yang kita bahas ya. Ibu Bapak mungkin berkenan Pak Bu Titi saja ya. Halo Bu Titi. Izin bertanya Bapak dan Ibu untuk perlengkapan lokakarya terutama kebutuhan LCD proyektor apakah disediakan mengingat sekolah rujukan kegiatan CGP memiliki itu namun jumlahnya terbatas. Nuwun sewu seperti itu.
Oke, baik Bapak Ibu. Jadi kegiatan BPGP ini bekerja sama juga dengan dinas ya Bapak Ibu ya, dengan Dinas Pendidikan, Kabupaten Kota, Sudin, Dinas Pendidikan Provinsi gitu. Jadi nanti kalau kita akan pelaksanaan lokakarya, Bapak Ibu, kita nanti juga berkoordinasi dengan dinas akan menggunakan sekolah mana untuk tempat kegiatan lokakaryanya gitu. Jadi nanti dinas yang akan memberikan rekomendasi kepada kami sekolah mana yang fasilitasnya mungkin memadai untuk kegiatan lokakarya. Seperti itu ya. Gitu. Terima kasih. Baik, jadi sebenarnya terima kasih Bu Titi. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang akan dijawab, tapi Ibu Bapak jangan khawatir. Di semua provinsi ada BPGP dan BGP-nya. Ada yang BPGP, ada yang BGP. Jadi nanti kalau Ibu Bapak lulus dan sudah mendapat nama-nama, karena nama itu disampaikan dari pusat. Jadi BPGP Jateng sekian, Lampung sekian. Nah, nanti BPGP dan BGP lah yang akan menugaskan Ibu Bapak. Data Ibu Bapak sudah lengkap di BPGP dan juga BGP. Tinggal Balai Besar dan Balai Guru Penggerak itu akan membuat WAG dan berkoordinasi dengan Ibu Bapak. Jadi pada saat di sana nanti Ibu Bapak bisa bertanya lebih banyak. Dan terima kasih Pak Adi, Pak Budi, Bu Nur, dan juga Bu Titi yang sudah membersamai kita pada sore hari ini pada sesi pleno. Kami mengucapkan terima kasih lagi-lagi dan Ibu Bapak, kita akhiri sesi pleno ini dan kita akan segera masuk ke sesi penutupan. Terima kasih. Terima kasih Bu Wida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Ibu Bapak, setelah kita selesai dengan sesi pleno tadi, seperti apa Bapak Ibu berkoordinasi nanti, dan jangan khawatir Ibu Bapak, nanti BPGP dan BGP pasti akan menghubungi Ibu Bapak yang lulus ya. Dan kita akan masuk ke sesi pleno. Di sini sudah hadir Bapak Otong Kusnadi, Bapak Eko Cahyono, para PIC dari BGP, dan nanti yang akan ditutup oleh Pak Otong Kusnadi mewakili Bapak Direktur pada sore hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke sesi penutupan, tentu ada beberapa acara diawali oleh yang pertama adalah testimoni dari 2 peserta. Nah, ini nanti akan dihadirkan oleh host. Silakan host yang sudah raise hand, 1 ibu-ibu, 1 bapak-bapak. Jadi kami minta ibu bapak untuk memberikan testimoni selama mengikuti pembekalan. Jadi Pak. Pak Eko. Setelah testimoni nanti baru kita akan masuk ke laporan pelaksanaan pembekalan selama 15 hari ini yang akan disampaikan oleh Pak Eko Cahyono. Nah, terakhir baru masuk ke sesi penutupan. Mas host, apakah sudah ada raise hand yang panelis yang bisa dimasukkan, yang peserta yang bisa dimasukkan ke dalam panelis? Ini ada, belum ada yang masuk Bu, ditolak semua. Nah, masih diusahakan Bu. Oh, kita lower hand aja kali mereka ya. Mungkin tadi kita tunggu dulu. Berarti sambil Mas host memasukkan 2 peserta yang akan melakukan testimoni, kita akan masuk dulu ke laporan pelaksanaan pembekalan CPP Angkatan 10 Gelombang 2 ini yang akan disampaikan oleh PIC pelatihan yaitu Pak Eko Cahyono. Kepada Pak Eko dipersilakan. Baik, izin berbeda apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar Pak Eko jelas. Baik, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Kepala Sekolah Pengusaha dan Tenaga Pendidikan Bapak Dr. Kasiman, yang pada sore hari ini diwakilkan oleh PIC Seleksi Bapak Otong Kusnadi, yang kami hormati Ketua Tim Kerja PGP Ibu Tadi Wisus Palupi, yang kami hormati PIC Implementasi Bapak Agus Rumani,
serta tim kerja guru penggerak yang selalu semangat dalam membersamai Ibu dan Bapak, serta Ibu dan Bapak narasumber yang tentu sudah bertugas selama 15 hari. Dan tadi terakhir Ibu dan Bapak perwakilan dari BBGP Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur. Tentu Ibu dan Bapak calon pengajar praktik angkatan 10 gelombang kedua yang berbahagia. Izin melaporkan Bapak Otong Kusnadi bahwasanya untuk pembekalan calon pengajar praktik angkatan ke-10 khususnya gelombang kedua ini telah dilaksanakan dari tanggal 26 Oktober sampai dengan 11 November 2023 sore hari ini. Terdiri dari 46 kelas dan 1.518 peserta. Perlu disampaikan atau perlu kami laporkan bahwasanya peserta sangat antusias dengan dibersamai oleh para instruktur dan fasilitator di 46 kelas. Selain itu, ada admin yang bertugas dan senantiasa membantu Ibu dan Bapak calon pengajar praktik supaya di dalam menjalankan pembekalan 15 hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kemudian izin melaporkan bahwasanya ada beberapa peserta yang mengundurkan diri dikarenakan kesehatan dan aktivitas lain yang tentu tidak dapat dilaksanakan secara bersama-sama. Kemudian izin setelah pembekalan ini menunggu gelombang 3 berjalan dari tanggal 11 November hari ini sampai dengan nanti 29 November. Di sesi akhir akan dilaksanakan pleno kelulusan bersama seluruh aktor yang terlibat dan kemudian nanti akan dikeluarkan surat keputusan terkait dengan kelulusan pembekalan calon pengajar praktik angkatan ke-10 baik dari gelombang 1, gelombang 2 ataupun gelombang 3. Dan yang terakhir izin kami melaporkan bahwasanya untuk angkatan ke-10 ini pesertanya berasal dari guru penggerak yang tentu sudah sangat familiar terkait platform pembelajaran, kemudian juga sudah berpengalaman mengikuti guru penggerak, sehingga tentu harapannya dapat lulus semua dan nanti di angkatan 10 jauh lebih baik daripada angkatan-angkatan sebelumnya. Mungkin itu yang dapat kami laporkan. Izin Bu Elvida, ini kan tadi sudah pada berpantun, izin menyampaikan pantun, mudah-mudahan sesuai ya pantunnya ya. 10 November Hari Pahlawan, ternyata sudah penutupan pembekalan. Jalan-jalan ke Tasik makan duren, pengajar praktik angkatan 10 semakin keren. Mungkin itu izin Pak Oton dapat kami laporkan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya mohon perkenan untuk memberikan arahan sekaligus menutup pembekalan calon pengajar praktik angkatan ke-10 gelombang kedua pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko Cahyono. Dan selanjutnya selamat datang PIC Rekrutmen, dalam hal ini mewakili Pak Direktur yaitu Pak Otong Kusnadi. Selamat sore Pak Otong, semoga sehat selalu. Pak Otong, sebelum memulai masuk ke sesi penutupan, ada 2 peserta yang akan melakukan testimoni, 1 ibu-ibu, 1 bapak-bapak. Jadi kita persilakan testimoni dari peserta, kita dengarkan dulu ya Pak Otong. Baik, ya, silakan Bu Nur Aini dari Tuban, seperti apa testimoninya, monggo. Siap Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Direktur yang dalam hari ini diwakili dan Bapak Ibu tim kerja PGP beserta semua jajarannya, serta tak kalah pentingnya adalah Bapak Ibu guru hebat yang saat ini berhasil di level pendampingan pembekalan gitu ya untuk calon pengajar praktek. Bapak Ibu hebat, perkenalkan saya Nur Aini, saya dari CPP Kabupaten Tuban untuk Provinsi Jawa Timur. Di sini saya akan memberikan sebuah cerita menarik Bapak Ibu, bahwa selama 15 hari ini
kami betul-betul merasa seperti masuk ke kawah Candra di Muka, Bapak Ibu. Walaupun kami sudah mengalami proses CGP, ternyata di pembekalan CPP ini lebih seru lagi, Bapak Ibu. Dan ilmu hal-hal yang dulu waktu kami rasakan di CGP itu dikuatkan lagi ketika kami mendapatkan pembekalan di CPP. Ada beberapa hal yang menarik ketika kami berdiskusi dengan instruktur, dengan fasilitator pemandu, dengan teman-teman hebat. Disinilah akhirnya kami lebih percaya diri bahwa apa yang kami lakukan ke depannya ini benar-benar untuk sebuah perubahan yang luar biasa. Program Guru Penggerak hadir di Indonesia sebagai sebuah jawaban, sebuah solusi bahwa hari ini semua pihak, terutama guru, sebagai pusat peradaban yang akan menentukan lahirnya generasi-generasi luar biasa di Indonesia. Jadi Bapak Ibu hebat, saya sangat bangga, saya sangat bersyukur menjadi bagian gerbong perubahan di program Guru Penggerak ini. Semoga kami semua lulus Bapak Ibu, kami mohon semoga kami menjadi orang-orang yang nantinya ketika mendapat pembekalan ini kami bisa menerapkannya di lapangan dengan lancar dan sukses. Terima kasih Bapak Ibu. Saya izin tutup dengan pantun walaupun pantunnya pendek. Bunga mawar, bunga melati. Kami akan siap belajar sampai akhir hayat nanti. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita dengarkan testimoni dari Pak Agus Wandi dari Lampung. Silakan Pak Agus. Baik, mohon izin. Oke. Mohon izin Bu Moderator, Bu Elvida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan dari BBGP dan BGP seluruh Indonesia, kemudian tim program Guru Penggerak dan tim fasilitator instruktur yang 15 hari terakhir ini membersamai kami di pembekalan calon pengajar praktik. Di sini saya perkenalkan dulu, nama saya Agus Wandi, Bapak Ibu sekalian. Saya calon pengajar praktik angkatan 10 kelas 88 dari Provinsi Lampung, tepatnya di Lampung Timur. Saat ini saya bertugas di SMK Yanikma Sekampung Di. Kemudian selama 15 hari ini sangat luar biasa. Di sini saya ingin bercerita sedikit berkaitan dengan pembekalan kami selama 15 hari. Dan kebetulan saya juga guru penggerak, lulusan guru penggerak di angkatan 6 yang bulan Mei kemarin baru selesai di wisuda, dan memang luar biasa selama beberapa bulan mengikuti program guru penggerak dan dikuatkan kembali di pembekalan selama 15 terakhir ini. Kemudian banyak penguatan, banyak pendalaman yang lebih dalam lagi terkait dengan materi-materi, modul-modul yang berkaitan dengan program guru penggerak, sehingga nantinya kami sebagai agen perubahan mampu melakukan transformasi pendidikan yang nyata, yang real, baik itu di kelas, di sekolah, di lingkungan sekitar, kemudian di komunitas pendidikan, komunitas praktisi, sehingga program-program pendidikan seperti filosofi KHD, kemudian penguatan P5 dan seterusnya itu bisa terwujud sesuai dengan kondisi, sesuai dengan keadaan di daerah masing-masing. Tidak dipaksakan harus berstandar A atau berstandar B, tapi mengikuti acuan yang memang sudah ada, kemudian disesuaikan dengan kondisi daerahnya masing-masing. Dan mudah-mudahan setelah pembekalan ini kami semua bisa lulus menjadi pengajar praktik dan bisa lebih banyak berkontribusi, lebih banyak melakukan perubahan ataupun transformasi di dunia pendidikan. Seperti Bu Nur tadi, saya juga ingin menutup dengan pantun singkat saja. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian testimoni kami dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus sudah memberikan testimoni, dan inilah saat-saat yang kita tunggu, yaitu arahan sekaligus penutupan oleh Bapak Direktur yang kali ini diwakili oleh PIC Rekrutmen, yaitu Pak Otong Kusnadi. Kepada Pak Otong dipersilakan.
Baik, terima kasih Uni. Suara sudah kedengaran Uni? Jelas, Pak. Jelas ya, kita berlomba dengan hujan juga di sini Uni. Iya, di Baik, sini juga mau turun hujan. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat PLT Direktur KSPSTK Bapak Dr. Kasiman, yang kami hormati Ketua Tim Kerja PGP Ibu Dr. Rita, teman-teman PIC, ada Pak Agus Rohmani dan Mas Eko, yang kami hormati Ibu Bapak yang mewakili BBGP dan BGP, tadi diwakili oleh 4 ya ini ya, BBGP dari Jatim, Jabar, DIY, dan Jawa Tengah. Kemudian yang kami hormati Ibu Bapak narasumber, instruktur, fasilitator, tim teknis, tim SIM PKB, tim LMS, tim admin, dan rekan-rekan tim kerja PGP yang luar biasa, serta tentu saja Ibu Bapak calon pengajar praktik yang berbahagia dan sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berkat kasih dan sayangnya kita bisa hadir di sini, di forum yang luar biasa ini, di forum yang insya Allah diberkahi, di forum yang memiliki visi yang sama, yang senantiasa mendukung dan berusaha mewujudkan transformasi pendidikan di Indonesia menjadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Alhamdulillah, kita masih diberi kenikmatan yang luar biasa, Ibu dan Bapak, yakni nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat bisa berkarya, nikmat bisa berbagi, dan nikmat bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Termasuk juga nikmat dapat mengikuti pembekalan ini dari awal hingga akhir saat ini. Yang kata Uni Elvida tadi yang ditunggu-tunggu, yakni penutupan. Ibu dan Bapak yang berbahagia, saat ini program pendidikan guru penggerak sudah meluluskan 7 angkatan. Sejak diluncurkan pada akhir tahun 2020. Dan kemudian sekarang juga sedang berlangsung implementasi pendidikan guru penggerak itu untuk angkatan 8 dan 9. Dan insya Allah implementasi PGP angkatan 10 ini juga segera akan dilaksanakan. Di mana Ibu dan Bapak lah yang akan menjadi pendampingnya atau teman belajar CGP nantinya. Kami sangat berharap nanti Ibu dan Bapak itu dapat mengimplementasikan ilmu-ilmu yang diperoleh baik dari narasumber, dari instruktur, dari fasilitator selama pembekalan 15 hari efektif ini. Dan Ibu Bapak nantinya dapat menjadi teman yang baik bagi calon guru penggerak. Bicara terkait teman yang baik, Ibu dan Bapak, ada banyak kriteria tentang teman yang baik dalam sebuah perjalanan. Kami coba cuplik 5 saja kriteria menjadi teman yang baik dalam sebuah perjalanan. Yang pertama, itu teman yang baik selalu mendukung dengan objektif. Teman yang baik itu selalu memberikan dukungan, baik saat temannya sedang susah maupun senang. Teman yang baik itu dengan senang hati akan mendengarkan, akan memvalidasi perasaan temannya, atau membuat temannya menjadi lebih baik. Tetapi tidak membuat temannya itu terjebak dalam toxic positivity. Karena teman yang baik, ia mampu mengingatkan ketika temannya melakukan hal-hal yang keliru. Kami sangat yakin, Ibu dan Bapak calon pengajar praktik yang nantinya menjadi pengajar praktik ini akan mampu menjadi teman yang baik dengan selalu mendukung dengan objektif. Termasuk nanti dalam hal memberikan penilaian terhadap calon-calon guru penggerak.
Saya yakin Ibu Bapak memenuhi kriteria yang ini, yakni selalu mendukung secara objektif. Kemudian yang kedua, teman yang baik itu senantiasa bisa membantu mengurangi stres. Saat teman ada masalah yang membuat sedih, stres, teman yang baik itu akan selalu punya waktu untuk mendengarkan dan membantu mencari solusi secara bersama-sama. Dan kami lagi-lagi percaya kepada Ibu Bapak akan mampu membantu calon-calon guru penggerak dengan berbekal ilmu dari pembekalan ini, dengan membangun hubungan-hubungan yang positif dengan calon guru penggerak. Kemudian yang ketiga, teman yang baik itu cirinya senantiasa memberikan rasa aman dan nyaman. Ibu dan Bapak, jika suatu saat misalnya CGP itu bisa berbicara apapun kepada Ibu dan Bapak tanpa ragu, meskipun mungkin Ibu dan Bapak itu tidak bertemu setiap hari, berarti Ibu dan Bapak sudah menjadi teman yang baik karena CGP percaya kepada Ibu Bapak dan merasa aman serta nyaman. Tetapi Ibu dan Bapak, kami titip hal-hal yang menjadi rahasia pribadi CGP jangan disampaikan kepada orang lain. Nah, ketika Ibu dan Bapak menjadi teman yang baik, rasa percaya, rasa aman dan nyaman itu dirasakan juga oleh calon-calon guru penggerak. Mungkin mereka tidak akan hanya berbicara terkait masalah di sekolahnya, bahkan bisa sampai ke keluarga. Kemudian selanjutnya, yang keempat, kriteria teman yang baik adalah senantiasa mendorong ke arah yang jauh lebih baik. Jadi seorang teman yang baik itu bisa menjadi pendukung utama temannya, sekaligus menjadi inspirasi untuk menjadi lebih maju lagi. Saat melihat nanti CGP Ibu dan Bapak sukses dan bahagia, kami berharap juga Ibu dan Bapak akan berbahagia dan menjadikan kesuksesan teman Bapak yakni CGP itu sebagai inspirasi bagi Ibu dan Bapak juga. Dan yang kelima, Ibu dan Bapak, ciri teman yang baik adalah selalu merasa senang bersamanya. Jadi teman yang baik itu selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah. Bukan berarti sesama teman itu tidak ada masalah, tetapi senantiasa berusaha untuk menyelesaikan masalah dan membangun rasa saling percaya. Nah, kami sangat yakin Ibu dan Bapak calon pengajar praktik yang nantinya akan menjadi pengajar praktik semuanya pantas dan bisa menjadi teman perjalanan yang baik bagi calon guru penggerak. Tentu saja dengan berbekal dari pembekalan CPP ini yang cukup selama 15 hari efektif, dengan berbekal ilmu-ilmu yang mahal. Kalau kata Ibu Ketua Tim itu, dengan berbekal ilmu-ilmu yang mahal. Kenapa mahal? Karena tidak semua orang mendapatkan ilmu ini. Beruntunglah Ibu dan Bapak memperoleh ilmu-ilmu yang mahal ini. Silahkan tunaikan Ibu dan Bapak seluruh kewajiban Ibu dan Bapak sebagai PP, sebagai teman perjalanan calon guru penggerak, dan hak Ibu dan Bapak pasti akan mengikuti. Tadi mungkin ada pertanyaan, hak saya apa, kewajiban saya apa? Karena pada hakikatnya Ibu dan Bapak, hak dan kewajiban adalah teman yang baik juga. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak narasumber, Ibu Bapak instruktur, Ibu Bapak fasilitator, tim teknis, tim SIM PKB, tim LMS, tim admin, teman-teman di tim kerja PGP yang terus-menerus ikut mengawal program-program prioritas Kemdikbud-Ristek, termasuk dalam pembekalan calon pengajar praktik angkatan ke-10 gelombang 2 ini. Akhirnya, atas izin Ibu dan Bapak,
dengan tetap memohon ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Pembekalan calon pengajar praktik angkatan ke-10 gelombang kedua dinyatakan selesai. Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Otong sudah berkenan menutup pembekalan CPP gelombang angkatan 10 gelombang yang kedua ini. Dengan ditutupnya oleh Bapak Otong tadi, maka berakhirlah pembekalan Ibu Bapak dan selamat bertugas kembali untuk mendampingi anak-anak di sekolah. Ibu Bapak, di akhir kata kami bertugas juga mengucapkan terima kasih kepada tim pendukung PGP mulai dari narasumber, instruktur, fasil pemandu, tim teknis, tim MNS, PKB, tim Pokja, tim admin, dan Ibu Bapak semua. Semoga kita selalu menjadi tim yang solid untuk melaksanakan program-program guru penggerak ini. Baiklah Ibu Bapak, dari kata kami mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat-ingat pesan tulus, kalau di jalan hati-hati ya. Jadi kami ucapkan semoga Ibu Bapak semua lulus dalam pembekalan. Terima kasih, selamat beraktivitas.